kita terus sampai kita meninggal. Kalau kita mau pulang, maka dia akan bukakan tuh hijabnya. Dia lihat surga, lihat cahayanya Allah, sehingga dia bilang, aku lebih memilih pulang. Makanya wali-wali Allah begitu. Itu para mujahidin begitu. Ketika dia dibombardir oleh musuh-musuh Allah, maka sebelum bom itu sampai pada dirinya dia, sebelum meninggal, maka Allah sudah bukakan, maka rasa sakitnya hilang. Kayak gitu. Mujahidin, para pembela Rasulullah. Kayak gitu. Mukjizat Nabiullah Yusuf itu, kalau saking tampannya dia, Siti Juleha itu dayang-dayangnya dia suruh berbaris. Gitu. Dikasih satu buah apel dan pisau yang super tajam. Maka disuruh kupas apel tersebut. Nabiullah Yusuf lewat, hanya lewat aja. Maka dia terkagum, takjub saking tampannya Nabiullah Yusuf, sehingga tangannya terpotong tak terasa. Nah begitu kita. Tapi umat Nabi Muhammad itu kan dalam kondisi dia terfana, terkesima, tanpa sadar dia memotong tangannya sendiri. Tapi umat Nabi Muhammad dengan sadar dia rela kehilangan kepala. Umat Nabi Muhammad dia sadar dia bakal kehilangan kepala. Saking apa? Saking cantiknya Rasulullah, saking indahnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad luar biasa. Jadi saya bisa ngelihat suasana saudara saya di Malaysia, saya bilang subhanallah ya, hebat sekali Rasulullah. Dari negeri Arab dia satukan kita dalam hati agama Islam. Kita disatuin Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, berapa negara tuh Rasulullah bisa sampai tempat begitu. Afrika, ya kan, umat Rasulullah luar biasa. Jadi kita kemanapun banyak saudara kita, gitu. Nah ini ada satu zikir, dalam zikir tersebut A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Barang siapa membaca itu 3 kali, tidak ada satu setan, iblis, saka, bongo dan lain sebagainya bisa menyentuh kita. Satu kalimat itu Nabi Muhammad yang ada. Baca itu pada waktu pagi dan petang, maka tidak ada satupun sihir, ain, bisikan-bisikan yang bisa menyentuh kita, itu enggak ada. Yang kedua adalah lau anzalna hadzal Qur'an, itu ayat Qur'an surat Al-Hasyr ayat terakhir. Barang siapa punya penyakit keras, maka bacakan ayat tersebut, pegang tempat yang sakit. Misalnya di jantung, misalnya di paru, misalnya di pankreas, baca. Maka penyakit itu akan tunduk dengan ayat tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menurunkan ayat tersebut itu menunjukkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Seandainya ini ayat tersebut turun di suatu gunung, maka hancur rata tuh gunung. Saking kerasnya ayat tersebut, gitu. Apalagi orang yang punya wataknya keras, gitu. Wataknya keras, nggak bisa dibilangin. Pegang kepalanya, baca lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu watak yang keras. Gitu. Terus ada lagi ayat mengatakan a'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ini tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, melihat suatu penampakan, suatu bangsa ifrit, bangsa jin yang menampakkan dirinya, maka ambil satu benda, pegang, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tempong dia, maka dia akan terbakar. Hebat kan? Kayak gitu. Itu biasa digunakan oleh para ahli ruqyah. Kayak gitu. Di zaman Nabi Muhammad ketika kayak gitu, Rasulullah tuh hantam. Seandainya aku tidak mendengar doa saudaraku Sulaiman, sudah aku ikat itu ifrit. Karena Nabi Muhammad mendengar doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi Muhammad hanya mengikatnya saja, tidak dibunuh. Kayak begitu. Itu salah satu doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada tempat angker di sini, namanya apa? Kalau angker itu apa sih? Angker sama ya? Ya enggak, ngerti nggak? Tempat horor, horor ya. Yang ngeri lah gitu, serem. Kalau jalan tuh ngeri, takut. Nah itu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti ada di doa ini. Kita jalan 40 langkah ke depan. Itu jin nggak mau ketemu kita. Di Darul Baido gitu. Sebelum mereka ketemu saya, mereka udah ketakutan duluan di sana. Sebelum sampai. Nah itulah orang berilmu. Ini saya kasih ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh menukil dalam suatu kitab namanya Tanqihul Qaul. Barang siapa mempunyai ilmu, maka setan tuh lebih takut, malah lebih berat di sisi setan daripada orang yang ahli ibadah. Kayak gitu. Orang ahli ibadah dengan bersungguh-sungguh itu tak sebanding dengan orang satu ahli ilmu. Ini kita punya ilmu nih. Kayak gitu. Lebih ditakuti setan satu orang yang tidur di masjid
orang itu berilmu ketimbang 1000 orang ahli ibadah yang ibadah secara sungguh-sungguh. Lebih berat di sisi syaitan. Makanya kita harus punya ilmu. Nah, kita baca auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita jalan, maka saat 40 depan ke depan, beliau melihat bayangan kita udah takut, nggak mau. Kayak gitu. Makanya kita nggak ada rasa takut. Dimanapun kita berada nggak pernah rasa takut. Kayak gitu. Walaupun wah di sini sihirnya berat. Anda kalau mau bantu orang ini bisa mati. Anda kalau misalnya datang ke tempat ini Anda bisa mati. Nah, itu kita nggak punya rasa takut. Kenapa? Karena kalimat innana jundu Muhammad. Sesungguhnya kami bala tentara Nabi Muhammad. Siap dengan resiko, siap dengan kematian untuk membela Nabi Muhammad, kan gitu. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada doa Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau ada musibah, tsunami datang, tsunami besar, maka kalian baca ini 3 kali. Allah Ta'ala selamatkan, orang yang lain boleh mati tapi kita tidak. Kenapa? Karena Allah jaga. Bismillahilladzi la yadurru. Aku memberi dengan menyebut nama Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang memberikan musibah, mudarat dengan kalimat Allah Ta'ala itu yang maha agung. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Tidak memberikan mudarat, tidak memberikan musibah, tidak memberikan bencana yang ada di langit, ma'asmihi. Syai'un fil ardi, yang di bumi juga nggak mampu untuk memberikan kita musibah. Nggak bisa menyentuh tubuh kita kalau Allah punya kehendak. Syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Di bumi, di langit, dan Allah tuh lebih tahu tentang kegaiban tersebut. Allah lebih tahu dengan kehebatan tersebut. Ini salah satu ayat. Di sana ada racun. Kita mau diracun, ada orang benci sama kita, mau disihir, mau diracun lewat makanan atau air. Kita baca tuh Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka itu Allah Ta'ala kasih keretak. Kalau bahasa Sunda keretak itu firasat. Firasat, jadi ketika dia pegang air itu bisa guncang sendirinya. Tangan kita dikasih isyarat, guncang sendirinya bisa lepas. Kalau kita pegang tasbih, ada orang mau serang kita, ada bahaya nih di depan, orang mau bunuh kita karena kita ada punya masalah sama orang mau bunuh kita. Tiba-tiba kaki kita nggak bisa digerakkan ke tempat itu, wah nggak bisa. Atau tiba-tiba kita pengennya ke tempat lain, jadi selamatlah kita dari musibah itu. Kayak gitu. Dan itu salah satu kafiat ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil azim, Allah selamatkan rumahnya dari kebakaran. Banyak terjadi di Indonesia. Di sekelilingnya kebakar tapi rumah dia tidak. Terjauhkan dari kemalingan, terjauhkan dari musibah-musibah lainnya. Nah, itu salah satu Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ibadahnya Allah perbaiki perlahan demi perlahan. Allah kasih taufik dan hidayah. Allah berikan kita tuntunan-tuntunan lewat orang-orang baik. Nanti kita ditemuin sama orang-orang baik. Gitu. Allah Ta'ala jalanin kita dengan sendirinya. Nah, itu Allah punya kehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Dalam kitab Tanqihul Qaul, kafiat Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah Ta'ala kasihkan kemudahan dalam hidupnya. Dia sebelum jalan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allah bebaskan daripada kesulitan. Kayak gitu. Kalau dia bikin suatu usaha, maka usahanya itu akan barakah. Yang disebut barakah itu apa? Salah satu diantaranya, di dompet belum habis itu duit, sudah datang duit lagi. Nah, itu barakah namanya. Ya, kita punya rumah, rumah masih ada, Allah tawarin lagi rumah yang lain. Kita mampu untuk membelinya, itu namanya barakah. Nah, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sepelekan Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa, karena ketika Bismillah itu diturunkan, maka awan itu berlarian. Saking hebatnya dibuka tuh awan. Kafiat Bismillah itu luar biasa. Setan-setan tuh dipanah sama Allah, dihujani dengan hujan batu. Jadi nggak ada yang bisa mampu menahan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih, barang siapa menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah selamatkan dirinya. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan daripada malapetaka. Karena Bismillah itu apa? Karena Bismillah itu adalah nama Allah yang di dalamnya ada Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah sebaik-baik nama, sehebat-hebat nama, sekuat-kuatnya nama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada riwayat dari Imam Atta an Jabir, daripada Ibnu Jabir rahimahullah taala, dia berkata tatkala diturunkan lamma nuzilat bismillahirrahmanirrahim, tatkala diturunkan bismillahirrahmanirrahim, kharabal gham, maka larilah awan ke arah barat. Wah, awan tuh lari, nggak boleh ada yang ngalangin bismillah, jadi semua dikosongin, nggak boleh. Ketika bismillah mau diturunkan ke alam dunia, bismillahirrahmanirrahim, kharabal ghammu ila al-masyriqi wa sakanat riyah wa hajal bahr, maka larilah awan ke arah barat dan tenanglah angin. Ini angin kencang nih, kita kadang-kadang suka ketemu dengan angin yang sangat menakutkan. Iya, sini sering. Iya, baca dengan keyakinan. Dekat laut. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, maka tenang tuh. Warihal gham. Ya, gitu. Dan sangat kalau sedang bergejolak ini lautan, maka kalau kita membaca Bismillah dengan keyakinan tinggi, maka tenang tuh. Nabi Muhammad yang kasih tahu. Nabi Muhammad lari luar biasa tuh, hebat banget kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wahajal bahr wa asghatul bahaim bi azaniha wa rajamatus syaitani minal sama. Tenang tuh angin, bergelombanglah lautan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim tuh saking dahsyatnya itu lautan bergelombang. Apa kalau kata orang apa sih, ombak besar. Ya, nggak bisa diem tuh, saking kerasnya tuh Bismillah turun. Maka bintang-bintang tuh mendengarkan dengan khusyuknya. Dan setan-setan terlempar dari langit karena hebatnya Bismillah. Ya itu tuh Bismillah. Orang yang sakit, Allahu azza wajal, dan Allah bersumpah biizatihi la yusamma, tidaklah disebut ismuhu, nama Bismillahirrahmanirrahim itu, ala sagami illa syifa, atas penyakit kecuali Allah sembuhin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bapak yakin sehat? Bismillahirrahmanirrahim, dengan keyakinan Allah Ta'ala akan berikan kesehatan. Langsung ini Nabi kasih tahu, pasti jangan ragu. In huwa illa wahyun yuha, Allah yang ngasih. Yaitu baca Bismillah, pasti sehat. Wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah pasti masuk surga. Oh, enak kan? Allah Ta'ala kasih tahu. Zakar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, diriwayatkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ma min abdi yaqulu Bismillahirrahmanirrahim idza dzaba syaitan kama yazubur rasas 'ala an-nar. Ma min abdi, barang siapa dari hambaku, yaqulu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan, kecuali nih meleleh tuh setan. Meleleh syaitan sebagaimana melelehnya timah di atas api. Kita berbismillah dengan keyakinan. Kalau dengar kotek lah, ini apa nih? Takutan. Iya, ketakutan, jangan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, mereka meleleh. Kayak gitu. Dan ada kiranya ada seorang hamba Allah ketika dia Ifrit itu bangsa jin raja. Dia berkata, dulu aku besar sebesar unta. Tapi kalau aku masuk ke dalam tubuh orang mukmin, orang yang yakin dengan Allah, maka dia mengecil seperti burung pipit. Kecil. Karena apa? Karena setiap dia makan ada Bismillah, sehingga aku kelaparan di dalam perutnya. Dia minum Bismillah. Makanya kalau orang minum Bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk, Alhamdulillah. Pernah juga dengar Ustaz cara Bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk, Alhamdulillah. Maka darah yang ada dalam tubuhnya tidak bisa dimasuki oleh sihir, tidak bisa dimasuki oleh bomo dan saka dan lain sebagainya, tidak bisa. Dan tidak bisa untuk digoda oleh setan. Khususnya tidak mudah untuk dizinahi. Ya, gitu. Kadang-kadang ada kan di kota-kota besar tuh kayak gitu. Tapi Allah jaga, jangan sampai. Nah, ini khasiat Bismillah. Dan masih banyak lagi kalau diterangin, tapi kita nggak terangin ya, karena malam ini sempit. Kalau diterangin kepanjangan takutnya bosan. Ini taklim lah ya. Kita taklim kan. Aduh. Dan seterusnya, di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau semua urusan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dengan Bismillah kita tawakal sama Allah. Usaha kita, sisanya Allah, kita serahin sama Allah. Kita udah usaha, ya Allah, saya udah usaha, saya MLM, multi level marketing, saya udah usaha nih mencari rezeki yang berlebih. Sisanya aku serahkan kepada Engkau, bagaimanapun baiknya terserah Engkau. Gimana aku berbuat, Engkau Maha tahu tentang keadaanku. Maka Allah Ta'ala akan kasih itu dengan jalan ya haitsu la yahtasib, dari rezeki tidak disangka-sangka.
Ya Allah, aku punya jodoh. Aku bingung, emaknya enggak mau sama aku. Gitu. Bagaimana ini urusan? Mama enggak setuju, mama enggak setuju. Bagaimana itu? Kayak gitu. Aku sudah berbuat, aku meminta kepada engkau, aku cinta dengan orang itu. Sisanya aku sarankan kepada engkau. Allah Ta'ala beresin itu semua. Cinta ya. Iya. Allah Ta'ala bikin getar hatinya. Ya mukallibal qulub sabit qulubina ala dini. Ya mukallibul qulub sabit qalbi ala dini. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Allah membolak-balikan hati, tadi benci jadi cinta. Yang dicinta bisa benci. Kayak gitu. Allah maha membolak-balikan hati manusia, nggak bisa. Nah, ini doanya ada di sini. Nah, itu udah lengkap. Jadi kalau kita kasih lengkap udah semuanya. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah dijamin keamanan sama Allah, tidak ada yang bisa untuk menjatuhkan kita semua. Itu. Wah, dibenci, di kerjaannya dibenci, di sekolahannya dibenci. Maka sebelum sampai pada diri kita, Allah sudah hancurkan mereka dengan hancur-hancur. Kan dahsyat. Tak ada saingan, tak ada kompetitor. Ya gitu tuh kalau kita baca gitu. Subhanallah azzallah, subhanallah jallallah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu kalimat-kalimat yang Allah Ta'ala cintai dan itu besar manfaatnya buat pahala kita. Ya gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu baca 4 kali, dibaca 4 kali maka kata Allah, maka itu lebih baik daripada lebih disukai sama Rasulullah ketimbang sesuatu yang tersiram dengan cahaya matahari. Yang tersiram pada cahaya matahari, manusia tersiram dengan cahaya matahari. Mau baik, mau anggun, mau hebat, mau soleh dan lain sebagainya. Kalimat itu lebih disukai daripada begitu. Pemandangan indah itu tak berarti ketimbang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nanti ada pohonan di surga, pohonan itu bersuara. Bersuaranya itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, semua ada di sini. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Ini ayat apa? Doa ini pada saat itu ada seorang ulama besar. Pada saat itu ada seorang iblis berupa ular dikejar-kejar oleh suatu penduduk negeri. Mau dibunuh ular ini. Tiba-tiba dia masuk ke tengah hutan, di tengah hutan itu ada seorang alim, orang berilmu, orang soleh.